Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainaya Salsabila, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, baik nih teman-teman, pada video kali ini dan kesempatan kali ini insya Allah saya akan mereview beberapa tokoh besar Muhammadiyah. Kita mulai ya reviewnya. Yang pertama kita bakalan mereview tokoh Muhammadiyah yang bernama Ki Haji Ibrahim. Nah, Ki Haji Ibrahim ini merupakan salah satu pimpinan Muhammadiyah pada periode 1923 sampai 1933. Lama kepemimpinan beliau itu bertahan selama 3 tahun. Nah, jadi aku bakal mengangkat ini awal mulanya Ki Haji Ibrahim ini menjadi seorang pimpinan Muhammadiyah itu berawal pada cerita amanatnya Kiai Ahmad Dahlan sebelum wafat kepada para sahabatnya, pada sahabatnya. Nah, beliau beramanat kepada sahabat-sahabatnya untuk menunjuk Ki Haji Ibrahim sebagai pimpinan Muhammadiyah setelah beliau. Namun pada saat awal-awalnya Ki Haji Ibrahim ini ditunjuk, beliau tidak bersedia karena Ki Haji Ibrahim ini juga dikenal sebagai salah seorang ulama besar juga. Nah, tapi lama-kelamaan alhamdulillah nih akhirnya Ki Haji Ibrahim bersedia untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah karena banyaknya desakan-desakan nih dari para sahabatnya. Nah, untuk sekedar informasi juga, Ki Haji Ibrahim ini lahir pada tanggal 7 Mei 1874 di Kauman Yogyakarta. Dalam sejarah, Ki Haji Ibrahim ini memiliki 2 orang istri. Namun pada sayangnya pada pernikahan pertama itu tidak berlangsung lama karena istri beliau wafat. Terus pernikahan kedua beliau menikahi Ibu Musina. Nah, Ibu Musina ini merupakan salah satu adik dari istri pertama. Alhamdulillah pernikahan ini berlangsung lama dan akhirnya Ibu Musina ini meninggal pada 1994 pada bulan September. Kita lanjutin ya nge-reviewnya yang kedua. Nah, yang kedua ini tokohnya namanya Haji Hisham. Ki Haji Hisham ini merupakan pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1934 sampai 1936. Terus untuk sekedar informasi bagi teman-teman, Ki Haji Hisham ini merupakan salah satu murid Ki Haji Ahmad Dahlan. Terus kepimpinan beliau ini berlangsung selama 3 tahun. Yang pertama itu beliau memimpin Kongres Muhammadiyah yang ke-23 itu bertempat di Yogyakarta pada tahun 1924. Terus Kongres Muhammadiyah yang kedua itu yang maksudnya memimpin Kongres Muhammadiyah yang ke-24 itu bertepatan di Banjarmasin pada tahun 1935. Terus yang ketiga beliau juga memimpin Kongres Muhammadiyah yang ke-25 itu bertempat di Batavia, Jakarta pada tahun 1926. Nah, hal yang paling menonjol banget di Ki Haji Hisham ini adalah manajemen pendidikan dan administrasi keorganisasiannya. Terus pada masa Ki Haji Hisham juga pendidikan itu menjadi lebih baik banget dan tertata banget gitu loh. Terus maksudnya dengan hal yang menonjol itu Ki Haji Hisham itu mendapat apresiasi atau penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda yang bentuknya tuh bintang tanda jasa gitu loh. Kayak maksudnya bintang tanda jasa itu diberikan kepada Ki Haji Hisham itu karena beliau itu sangat berjasa banget kepada masyarakat dan pendidikan Muhammadiyah dengan cara beliau itu banyak mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Kita lanjut ya review yang ketiga. Review yang ketiga itu nama tokohnya Ki Bagus Hanisima. Nah, Ki Bagus Hanisima ini lahir pada tanggal 11 April akhir pada tahun 1034 Hijriah. Terus beliau juga dikenal sebagai putra ketiga dan 5 bersaudara dari Bapak Raden Haji Lurah Hashim. Nah, pada usia 20 tahun Ki Bagus Hanisima ini memutuskan untuk menikah, dan di dalam sejarah beliau tercatat menikah sebanyak 3 kali. Yang pertama, beliau menikah dengan Ibu Siti Fatimah. Nah, dengan pernikahan beliau bersama Ibu Siti Fatimah ini, alhamdulillah beliau dikaruniai anak sebanyak 6 orang. Terus setelah itu Ibu Siti Fatimah ini wafat. Setelah Ibu Siti Fatimah wafat, dan akhirnya Ki Bagus Hadikusuma memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pengusaha sukses asal Yogyakarta yang bernama Ibu Mursilah. Nah, di pernikahan beliau dengan Ibu Mursilah ini alhamdulillah lagi ini beliau dikaruniai 7 orang anak. Itu setelah Ibu Mursilah wafat, beliau memutuskan menikah
lamanya pimpinan Ki Bagus Hadikusuma ini selama 11 tahun beliau menjabat sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah. Nah, beliau itu periode pemimpinan beliau itu pada berawal dari tahun 1942 sampai 1953 dan beliau wafat pada umur 64 tahun. Setelah itu beliau juga mendapatkan penghargaan. Maksudnya beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lanjut ke review yang keempat. Nah, ini tokoh terakhir yang bakalan review namanya dia Haji Rahmat Sunan Bonjol. Beliau ini merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang memimpin pada tahun 1956 sampai 1959. Nah, untuk sekedar informasi juga nih bagi teman-teman, beliau itu lahir di Madinah, Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1313 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Desember tahun 1895. Ini nih bertepatan pada hari Ahad malam. Terus habis itu pada Kongres Muhammadiyah yang ke-33 1956 itu tempatnya itu di Palembang. Nah, pada kongres yang ke-33 ini beliau dikukuhkan sebagai ketua Muhammadiyah pada periode 1956 sampai 1959. Terus pada masa kepemimpinan beliau juga, beliau ini mengupayakan pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga ataupun di kalangan Muhammadiyah tersebut. Nah, terus ada dua hal yang sering banget disuarakan kepada masyarakat. Yang pertama itu takut kepada Allah ketika Allah murka, dan yang kedua tempat yang selalu diberkati. Nah, terus Sultan Mansur ini juga merupakan penulis yang sangat produktif nih. Ada 3 karya besar beliau yang sangat dikenal banget. Yang pertama itu ada buku jihad. Yang kedua itu ada buku seruan kepada kehidupan baru. Nah, yang ketiga itu tauhid membentuk kepribadian muslim dan ruh muslim. Nah, untuk sekedar informasi lagi nih bagi teman-teman, beliau itu wafat pada tanggal 26 Maret 1985 bertepatan pada bulan Rajab tanggal 3 tahun 1405 Hijriah. Nah, beliau itu wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta pada usia 90 tahun. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang Muhammadiyah banget deh. Oke, akhirnya kita selesai nge-review tokoh-tokoh besar Muhammadiyah. Untuk ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak banget bagi teman-teman yang udah bersedia untuk nonton video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Maaf kalau ada informasi yang tidak tepat dan kata-kata saya yang salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.